wabah ini pertama kali kena Pulau Jawa di Torboyo, di Semarang. Ada di masyarakat Jawa, mereka berpikir ini adalah kutukan kiriman dari roh jahat. Dr. Devoko bilang, cobalah ditutup Hindia Belanda di karantina ya, masuknya orang-orang ke wilayah Hindia Belanda, cuma dilarang. Awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan pandemi virus corona atau COVID-19. Virus ini menyerang pernafasan manusia dan dapat mengakibatkan kematian. Mei 2020, kasus positif wabah COVID-19 di dunia mencapai lebih dari 3 juta jiwa. Indonesia masuk dalam daftar negara terdampak COVID-19 yang terkonfirmasi sejak awal Maret 2020. Prediksi berakhirnya virus corona hingga kini sungguh dinanti. And we believe that the peak of the pandemic in Indonesia will start at the beginning of May and will last around the beginning of June, where the number of the case during the peak cumulative is 95,000, whereas during July, June and July, the confirmed cases cumulative will be reaching 106,000. However, we have to understand that in the projections, that's not a rigid number. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Sementara itu, di kawasan Hindia Belanda, pandemi seperti kolera, pes, dan influenza masuk pada abad ke-19. Ikuti saya menelusuri dari waktu ke waktu bagaimana pandemi mengubah kawasan Hindia Belanda, tak hanya dari sisi sosial, tapi juga masyarakatnya. Pandemi, wabah, atau pagebluk telah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Penyebarannya yang begitu dahsyat mengakibatkan jutaan nyawa melayang. Tercatat, kasus pandemi pertama dalam sejarah modern di abad 19 adalah wabah kolera. Tahun 1817, kolera pertama kali muncul di sekitar Sungai Gangga, India. Lalu, menyebar ke hampir seluruh negara Asia, sehingga wabah ini disebut sebagai pandemi kolera Asiatik. Kolera atau diare akut disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang menyerang pencernaan manusia. Kawasan yang mengalami dampak wabah kolera salah satunya adalah Hindia Belanda pada tahun 1821. Hindia Belanda adalah nama untuk Indonesia sampai tahun 1942. Peter Carey, sejarawan asal Inggris ini mengungkapkan ada lebih dari 100.000 orang meninggal dunia akibat pagebluk kolera di Pulau Jawa, terutama daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Batavia. Pak Peter, saya ingin tanya bagaimana sebenarnya wabah kolera ini yang tadinya berasal dari India bisa masuk ke Nusantara? Menurut laporan Belanda dan menurut dagboek buku harian, wabah ini pertama kali kena Pulau Jawa di Torboyo, di Semarang. Dan dari klasi dan pelaut yang datang dari Melaka. Perahu dan dengan kapal yang nahoda Arab ke areal Torboyo di Semarang, datang wabah untuk pertama kali. Dan dari Semarang itu menyebar di Jawa Tengah. Sementara itu, menurut peneliti sejarah kesehatan Martina Savitri, wabah kolera juga dibawa oleh para jamaah haji yang pulang dari negeri Jazirah Arab. Yang wabah kolera waktu itu diduga yang membawa adalah haji. Haji-haji waktu keluar sana juga
dicurigai sebagai pembawa wabah. Makanya pemerintah Hindia Belanda menyematkan kata haji. Sebenarnya haji itu bukan itu kan ada sejak zaman Belanda. Itu sebetulnya untuk mengawasi. Peter Carey menambahkan, pola hidup masyarakat Jawa di abad 19 yang tidak higienis, seperti tidak tersedianya kakus dalam rumah dan makanan yang mudah terkontaminasi kuman, menyebabkan kolera cepat menyebar. Menariknya, menurut peneliti Babat di Ponorogo selama lebih dari 40 tahun ini, ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa kolera datang untuk menyambut Ratu Adil, seorang pemimpin perang Jawa bernama Diponegoro. Ada ramalan Joyoboyo, dan ramalan Joyoboyo yang diutarakan oleh seorang Raja Kediri pada abad 12 adalah bahwa Pulau Jawa akan mengalami beberapa siklus waktu yang sangat memilukan zaman besi, akan muncul seorang Ratu Adil. Dan tanda-tanda bahwa seorang Ratu Adil akan muncul adalah beberapa malapetaka. Ada meletus dari gunung berapi seperti gunung Merapi sendiri pada akhir bulan Desember 1822, akan ada paceklik dan itu terjadi pada 1821, dan juga ada kolera, pagebluk kolera, dan itu diambil sebagai salah satu bukti bahwa saat di mana seorang Ratu Adil akan muncul, akan madam sebagai kraman, sudah ada, dan itu termasuk kita bisa baca itu di Babat. Pandemi adalah munculnya wabah atau penyakit menular di masyarakat dengan area geografis yang sangat luas. Pandemi lain yang dapat berujung kematian adalah pes atau sampar. Wabah pes masuk ke wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan oleh gigitan tikus. Pes terdiri dari 3 jenis, yaitu pes bubo atau bisul, pes paru-paru, dan pes septikemi atau pes darah. Di kawasan Eropa, wabah pes muncul di abad ke-14 yang dikenal dengan nama wabah Black Death. Sepertiga warga Eropa meninggal dunia akibat wabah ini. Pengiriman beras dari Myanmar ke Hindia Belanda turut membawa tikus yang terinfeksi pes, mengakibatkan kota Malang menjadi sasaran penyebaran wabah pes pada tahun 1911. Malang punya kelembapan udara yang tinggi dan suhu yang rendah. Jadi dengan kondisi alam yang seperti itu, maka bakteri pes yang ada di dalam kutu tikus, jadi saya pengen bilang bahwa penyebar penyakit pes sebetulnya adalah kutu tikus. Karena tikusnya sendiri sebetulnya korban penyakit pes gitu. Dan karena ketika itu Malang banyak juga rumah-rumah penduduk yang terbuat dari bambu, makanya tikus-tikus itu banyak yang hidup bersama dengan manusia. Akhirnya kutu tikus itu menggigit tubuh manusia dan terjadilah penularan penyakit pes dari tikus kemudian ke manusia. Selanjutnya, tahun 1918, dunia dilanda pandemi bernama flu Spanyol. Flu Spanyol adalah nama lain dari wabah influenza. Wabah ini menjangkit lebih dari 1/3 populasi dunia. Negara yang pertama kali terdeteksi wabah adalah Amerika. Kenapa flu ini disebut flu Spanyol? Padahal asal dari flu ini bukan di Spanyol. Karena Spanyol saat itu negara netral, jadi mereka lah yang menceritakan pertama kali, memberitakan pers dari Spanyol tersebut. Efek sampingnya adalah orang menyebutnya sebagai flu Spanyol karena mereka yang pertama kali memberitakan. Sebenarnya agak kasihan juga karena bukan di wilayah mereka, maksudnya tentang orang-orang yang terpapar itu malah di wilayah peperangan, bukan di wilayah Spanyol. Cuman akhirnya memang menyebar ke Spanyol juga ke wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Wabah influenza melanda kawasan Hindia Belanda pada awal abad 20 disebabkan oleh kuman yang disebut fever. Nama ini diambil dari seorang ahli mikrobiologi berkebangsaan Jerman bernama Richard Fever yang pertama kali menelitinya. Tahun 1918 hingga 1921,
jumlah kematian akibat wabah influenza merenggut nyawa lebih dari 7% penduduk Hindia Belanda. Penelitian kami tepatnya menemukan kira-kira 1,5 juta jiwa meninggal dunia. Laporan terbaru dari Profesor Sina Chandra dari Michigan State University tahun 2013 kemarin, beliau bilang jumlah korban di Hindia Belanda ketika pandemi influenza itu kurang lebih 4,37 juta jiwa. Bisa dibayangkan. Sensus itu belum bagus kan, nggak seperti sekarang. Menariknya, sebelum ditemukan penelitian medis penyebab dari wabah, masyarakat menganggap bahwa pagebluk adalah sebuah kutukan. Ritual adat hingga meminta pertolongan kepada dukun dilakukan untuk mengusir penyakit. Ini ketika ada di masyarakat Jawa, mereka berpikir ini adalah kutukan, adalah kiriman dari roh jahat, Salah satu eksesnya adalah masyarakat lari ke dukun. Mereka butuh penenang juga. Dukun kan dianggap bisa mengobati. Jejamuan itu seperti temulawak, lengkuas dan lain-lain untuk bahan jamu itu semakin tinggi karena itu dianggap bisa menyegarkan menguatkan kondisi tubuh di saat itu. Cuman tetap saja terlalu banyak orang yang meninggal dunia karena ketidaktahuan. Salah satu faktor meluasnya wabah flu di kawasan Hindia Belanda adalah sikap meremehkan dari pemerintah kolonial saat menghadapi datangnya wabah. Ada laporan dari konsul jenderal di Hong Kong dan di Singapura mengabarkan kepada pemerintah kolonial kalau ada pandemi atau ada wabah flu di wilayah mereka dan di wilayah China. Cuman pemerintah kolonial saat itu mengabaikan karena pemerintah kolonial menyebut saat itu nggak mungkin masuk Hindia Belanda. Dan ternyata wabah tersebut sampai pada pertengahan 1918 dan dalam waktu singkat sampai akhir tahun 1919 itu sudah sampai ke wilayah timur Indonesia. Sementara itu, dalam mencegah penyebaran penyakit semakin meluas, dokter asal Belanda bernama De Vogel sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Belanda atau BGD telah memperingatkan pemerintah kolonial bahaya wabah influenza. Dr. De Vogel bilang, cobalah ditutup Hindia Belanda dari dikarantina dari masuknya orang-orang ke wilayah Hindia Belanda, cuma dilarang. Ditentang oleh KPM, perusahaan kapal laut, mungkin PLNI saat ini. Mereka bilang kalau ditutup bisnis mereka akan terancam karena mereka lah yang mengirimkan barang-barang dan orang-orang yang ke wilayah-wilayah di seluruh Hindia Belanda. Ya, demi keuntungan semata, pemerintah kolonial mengutamakan laju transportasi dan manusia berjalan. Namun, akhirnya wabah pun meluas hingga ke seluruh Hindia Belanda. BGD pun juga, De Vogel juga sempat bilang kalau untuk meminta masyarakat untuk tidak berkumpul, Mbak, ditentang oleh salah satu direktur hukum di Hindia Belanda. Dibilang, kalau nggak salah namanya Rutgers bilang kalau misalnya itu dilakukan akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, akhirnya pemerintah kolonial lebih mendengarkan Rutgers. Efek sampingnya adalah penyebaran penyakit sedemikian pesat. Saat pandemi influenza melanda kawasan Pulau Jawa, berbagai upaya dilakukan, diantaranya mengkarantina warga, mewajibkan warga memakai masker, hingga tidak bolehnya adanya perkumpulan di antara warga. Sayangnya, seiring dengan pencegahan penyakit ini terjadi diskriminasi antara pasien Bumi Putra dan pasien berkebangsaan Eropa. Dalam penelitiannya, Sheffry mengungkapkan terjadinya kesenjangan sosial terhadap pasien yang diperiksa oleh para dokter Eropa akibat minimnya ketersediaan dokter Bumi Putra. Kenapa keji? Karena mereka nggak pernah memeriksa langsung, Mbak. Dokter Eropa punya rumah, ada ruangan, mereka punya ruangan untuk memeriksa, tapi pasien Bumi Putra itu nggak bisa, jarang yang bisa masuk ke rumah si
dokter-dokter Eropa. Jadi mereka menunggu di bawah pohon biasanya di depan rumah dokter-dokter tersebut. Kemudian pembantu dari dokter tersebut datang ke pasien. Ditanyalah oleh pembantu, bagaimana kondisinya, apa, sakitnya apa? Ya karena rata-rata kan kalau orang sakit kan demam atau pusing atau lemas ya. Habis itu dilaporkan kembali ke dokter-dokter Eropa. Terus ya paling bilang, oh itu sakit batuk atau sakit malaria, dikasih resep untuk beli obat malaria, udah suruh pulang tanpa menyentuh sama sekali, tanpa melihat sama sekali. Kondisi-kondisi kayak gitu bertahan lama, karenanya makin banyak orang-orang yang meninggal. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Belanda untuk mencegah penyebaran wabah, antara lain pemberian vaksin dan karantina wilayah. Lalu, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah dan menerbitkan gambar atau tulisan seperti ini agar masyarakat mudah memahami bahaya wabah. Meskipun ditulis dengan huruf Wonocoroko, tapi kan nggak semua orang bisa baca. Jadi harus menunggu seseorang atau kepala desa yang bisa membaca dan memanggil masyarakat untuk datang ke tempat tersebut untuk dijelaskan, untuk dibacakan. Apakah pesan tersebut sampai? Saya nggak yakin sama sekali. Terus kedua, saat itu jumlah orang yang bisa membaca di Hindia Belanda kurang dari 10%. Orang bisa membaca itu privilege banget. Sangat hak keistimewaan banget untuk orang yang bisa membaca itu. Sementara itu, korban wabah pes yang telah mencapai 50 juta jiwa mendorong Dinas Kesehatan bersama warga menangkap dan meracun tikus hingga membakar satu desa. Cuman ketika sebelum dibakar itu sebenarnya pemerintah kolonial itu menyiapkan rumah-rumah rumah pengungsian atau barak di satu wilayah lain, nggak terlalu jauh lah dari kampung tersebut. Cuman kondisi barak tersebut juga nggak bagus. Nah, mereka dipaksa pindah, desanya dibakar. Hingga memasuki masa kemerdekaan, Indonesia tak bisa terhindar dari segala wabah dan penyakit. Namun, berbagai usaha untuk mencegah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dari masa ke masa. Dalam catatan sejarah kesehatan dunia, wabah atau pagebluk datang rata-rata setiap 10 hingga 100 tahun sekali, seperti wabah kolera tahun 1818. Lalu, wabah pes dan influenza di tahun 1918, flu Asia di tahun 1956, flu Hong Kong, virus HIV/AIDS tahun 1981. Sementara itu, SARS dan flu burung, Ebola, MERS melanda pada tahun 2015. Selanjutnya, dunia digemparkan oleh COVID-19 pada tahun 2019 yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China. Jadi kalau kita lihat arus dari pagebluk di sejarah modern dunia, sejarah modern Eropa dan sejarah modern Asia Tenggara, memang setiap 100 tahun ada sesuatu yang besar. Dan kita bisa ada renungan bahwa sebenarnya salah satu pagebluk besar tidak hanya malapetaka, tapi juga memberi dorongan kepada masyarakat untuk ganti pola hidup. Menurut Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Adib Humaydi, siklus pandemi dunia ini diakibatkan oleh virus yang selalu beradaptasi ketika menyerang hewan dan manusia. Kenapa ini kok sekarang human to human? Kenapa prosesnya yang dari awal animal to human-nya terus kemudian berubah human to human? Sekali lagi, karena kita, ya virusnya kan nggak bergerak sebenarnya. Manusianya bergerak. Virus pada saat dia akan masuk di dalam tubuh, dimanapun itu, maka dia akan melakukan sebuah proses adaptasi dari virus itu sendiri. Nah, proses adaptasi itulah yang kemudian mengakibatkan, kalau pada saat awal itu dia animal to human, animalnya nggak langsung di-cut, ya. Beda pada saat kita kemarin flu burung. Flu burung langsung dilakukan upaya eradikasinya untuk unggasnya. Tapi pada saat ini kita masuk ke Indonesia sudah human to human gitu. Proses yang dari Wuhan dengan yang sekarang di Indonesia, dan awalnya animal to human, sekarang human to human, karena ada upaya adaptasi dari virus itu. Itu yang kemudian akhirnya berubah sekarang menjadi human to human. Rangkaian sejarah pandemi yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia, memberi gambaran bahwa wabah atau pagebluk
pantang diremehkan. Kini, seluruh dunia berperang melawan bencana tak terlihat, secara bersama memutus rantai penyebaran COVID-19. Mengetahui kasus demi kasus pandemi terdahulu adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran wabah yang semakin meluas. Keterbukaan akan data dan informasi sangat diperlukan dalam situasi yang begitu genting, karena kesehatan adalah harta yang berharga dan tak dapat dinilai dengan angka.